Kiai Haji Miftahul Akhyar percaya bahwa yang megang kepalanya, yang mau megang kepalanya itu cucu Nabi, maka ridho saja, rela saja, diserahkanlah kepalanya, dipegang oleh Habib yang lebih muda, orang duit dugo. Itu kalau saya, ya saya darah muda ya, saya kuambleng kepalanya. Itu kalau saya, mohon maaf, saya kalau masalahnya saya orang penyabar, tapi kalau masalah kehormatan nggak bisa itu ditawar bagi saya. Saya umatnya Rasulullah SAW yang jauh dari karakter mulia beliau. Saya seandainya dihina seperti itu, ganti saya kaplok kepalanya. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 930 TV dari Buta Pandita Lupi, Kabupaten Bulukumba. Video yang saya sematkan di awal itu adalah merupakan video di mana Kiai Miftahul Akhyar Rois Am PBNU dipegang kepalanya salah seorang oknum Habib yang lebih muda, yakni Habib yang kita kenal dengan pernyataannya yang kontroversial selama ini bahwa Indonesia adalah milik Tarim dan Jawa adalah pintunya Tarim. Itu yang selalu kita dengar di dalam ceramah-ceramah sang Habib tersebut pada saat melakukan doktrin-doktrin terhadap orang-orang pribumi. Tentu bagi kita sebagai orang asli Indonesia, sebagai orang yang memiliki kultur dan budaya, terkesan kelihatan bahwa Habib ini seolah-olah jauh lebih di atas, lebih mulia, bahkan lebih tua daripada Kiai Miftahul Akhyar. Dan dengan kejadian ini kita juga bisa berasumsi bahwa Kiai Miftahul Akhyar itu sepertinya memang benar-benar yakin bahwa yang pegang kepalanya itu adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita tahu bahwa sampai hari ini berdasarkan tesis Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani, para habaib di Indonesia ini adalah cucu palsu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam artian bahwa nasabnya sampai hari ini terputus berdasarkan hasil penelitian Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani. Oleh karena itu, Kiai Nur Ikhya, salah seorang ulama muda NU dari Ampel, mengeluarkan satu pernyataan yang sangat keras dan menohok buat Habib muda ini. Saya biasanya memanggil Habib Muhdor. Kenapa? Karena pamnya ini Al-Muhdor. Beliau mengatakan bahwa andaikan saya yang dipegang kepalanya oleh oknum Habib seperti ini, maka saya akan tabok kembali kepalanya. Luar biasa memang Kiai Nur Ikhya ini pembelaannya terhadap orang-orang NU ya, terutama terhadap ulama-ulama Nahdien ya. Ini karena menyangkut soal siri, menyangkut soal budaya, menyangkut soal kultur kita yang sepertinya memang betul-betul didegradasi habis-habisan oleh para oknum habaib. Bayangkan sekelas Kiai Miftahul Akhyar, mantan ketua Majelis Ulama Indonesia, kemudian hari ini menjabat sebagai Rois Am PBNU, itu dipegang kepalanya seolah-olah bahwa si Muhdor ini jauh lebih tua daripada Pak Kiai Miftahul Akhyar. Bagaimana pernyataan keras daripada Kiai Haji Nur Ikhya? Coba kita simak secara bersama-sama. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, kita akan berbincang-bincang, bercengkrama, berdiskusi, berkomunikasi, berinteraksi dengan panjenengan semua dengan tema adab dan adat para habib terhadap para kiai sepuh khususnya. Di thumbnail yang kita umumkan sejak 3 jam yang lalu itu ada gambar foto dari video itu sebenarnya. Saya melihat video utuhnya, yakni ketika beliau yang saya muliakan, Kiai Haji Miftahul Akhyar, dipegang mustokonya atau kepalanya oleh seorang Habib yang saya juga kenal. Namanya Habib
Hasan bin Ismail Al-Muqdor, ya, yang terkenal dengan Jawa Bintu Tarim dan Indonesia adalah milik Tarim. Apakah ini akhlak yang terpuji? Apakah ini akhlak yang jauh dari akhlak Nabi? Atau justru akhlak yang sangat disenangi oleh kalangan mereka sendiri atau bagaimana? Nah, ini kita akan berbincang-bincang bersama. Memegang kepala orang yang lebih tua dari kita itu hukumnya sesuai dengan adat istiadat yang ada adalah perbuatan yang tercela, perbuatan yang nggak duwe sopan santun, toto kromo, anggah ungguh, tepo seliro. Ini menurut pandangan adat istiadat. Mayoritas manusia di Indonesia jika dipegang kepalanya oleh orang yang lebih muda di bawahnya, maka dia akan tersinggung. Secara normal ya, secara normal. Beda dengan tradisi di Eropa. Ada sebagian orang di Eropa yang jika dipegang kepalanya oleh orang yang lebih muda itu biasa-biasa saja. Tetapi tidak semua, hanya sedikit saja. Bahkan jika di Asia ya, bahkan di Afrika juga, di Amerika juga, itu perbuatan yang tercela. Orang duwe duga, bahasa Jawanya seperti itu. Padahal Islam itu adalah agama yang mengedepankan akhlak. Agama yang sempurna ini selalu mengedepankan budi pekerti. Karena Rasulullah SAW seperti riwayat hadis dari Imam Al-Baihaqi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah dawuh bahwa sungguhnya aku ini diutus hanyalah untuk menyempurnakan, mengarahkan perilaku manusia agar bermutu tinggi, agar baik dengan sesamanya, dan juga berhubungan baik dengan sang kholiknya. Tidak hanya dengan sesamanya sang kholiknya, tetapi juga berbuat baik dengan alam di sekitarnya. Dan bahkan hewan-hewan yang melata ada di muka bumi, semua terayomi akibat dari perilakunya. Itu namanya akhlakul karimah. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Agama Islam itu seperti itu. Dulu pada zaman Rasulullah SAW di pojok pasar kota Madinah itu ada seorang Yahudi yang buta yang selalu disuapi oleh Rasulullah. Setiap pagi disuapi, disiapkan makanan, didulang. Lalu setelah Rasulullah wafat, tradisi itu diteruskan oleh sahabat Abu Bakar. Tapi ketika disuapi oleh sahabat Abu Bakar, seorang buta pengemis yang ada di kota Madinah, di pojok pasar ya, itu berkata kepada sahabat Abu Bakar, "Kamu itu siapa? Kok nyuap-nyuapi aku? Saya ini yang biasa nyuapimu, Mbah." Bahasanya begitu. Adalah agamanya Yahudi. Bukan kamu. Biasanya kalau nyuapi aku itu dilembutkan dulu makanannya, lalu disuapkan ke mulut saya, dan saya megangnya tidak terlalu berat. Dan saya ngunyahnya juga tidak terlalu lama. Oh, sahabat Abu Bakar As-Siddiq menangis. Berarti apa yang saya lakukan ini tidak lebih mulia daripada seorang yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah wafat, baru tahu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Langsung diceritakan kepada pengemis buta yang beragama Yahudi itu tadi, "Ini loh Mbah, dulu itu yang nyuapi sudah meninggal dunia. Itulah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Saya sebagai sahabatnya disuruh untuk meneruskannya." Akhirnya nangislah keduanya. Begitu mulianya akhlak Rasulullah SAW. Tidak peduli agamanya. Tidak peduli agamanya. Kalau ada orang terkena musibah kecelakaan,
Misalkan kayak tadi pagi kan ada kecelakaan tabrakan kereta api Turangga ya dengan kereta api Bandung ya lokal. Itu apakah kita tanya dulu sebelum menolong yang tertimpa celaka? Kan nggak perlu. Ada tsunami, ada kebakaran, ada gempa bumi. Masa kita harus membedakan? Yang saya tolong hanya yang Islam saja? Kan enggak. Itu bukan tuntunan Rasulullah. Masalah sosial kemasyarakatan itu dengan semua umat manusia. Tidak peduli apapun agamanya. Inilah yang kenapa kok saya pernah menyampaikan bahwa surga itu milik semua umat beragama. Mereknya apa, suku bangsanya apa, tak ada bedanya. Karena semuanya berhak untuk merasakan kebahagiaan. Namun fasilitasnya saja yang berbeda. Isi surganya saja yang berbeda. Kebahagiaannya saja yang berbeda-beda pula. Sesuai dengan imajinasi yang digambarkan oleh kitab sucinya masing-masing. Kembali kepada bahasan tentang memegang kepala orang yang lebih tua. Kalau di tradisi suku Dayak, Pulau Borneo atau Baruna atau Waruna Dipa atau Kalimantan, memegang kepala orang yang lebih tua itu penghinaan. Sama seperti mencuri pandang, mencuri dengar, nginceng rumah orang. Nginceng itu bahasa Indonesianya adalah melihat secara sembunyi-sembunyi, mengincar. Ya, itu salah satu sifat yang kurang beretika, bahkan tidak beretika. Lah kalau di Jawa, di Melayu ya sama saja. Lah ini karena yang melakukan adalah orang yang wong orang Jawa. Bahasanya begitu. Maka ya begitu itu akhlak yang katanya orang yang paling mulia, yang mengatakan bahwa Jawa ini anaknya Tarim dan Indonesia adalah milik Tarim. Menganggap Syekhuna Kiai Haji Miftahul Akhyar itu seperti anak kecil di bawahnya. Kepala dipegang gini, dicium. Itu kalau anaknya itu nggak apa-apa. Dari Kiai Miftahul Akhyar itu wong sepuh. Bahkan selain ketua MUI juga sekarang ketua Roisam PBNU. Piye to ki? Kok bisa begini? Nah, ini berarti ada apanya. Pasti ada apa-apanya. Apa-apanya di mana? Kemungkinan itu adalah bagian daripada cara untuk menundukkan orang lain. Dengan teknik hipnoterapi. Dengan dimulai dari menanamkan sugesti. Sugestinya apa? Kepercayaan objek yang sudah terbangun lama supaya bangkit kembali. Apa sugestinya? Saya keturunan Nabi, saya cucu Nabi. Berarti objek kena. Kiai Haji Miftahul Akhyar percaya bahwa yang megang kepalanya, yang mau megang kepala itu cucu Nabi, maka ridho saja, rela saja, diserahkanlah kepalanya, dipegang oleh Habib yang lebih muda, orang duit dugo. Itu kalau saya darah muda ya, saya kuambil kepalanya. Itu kalau saya, mohon maaf, saya kalau masalahnya saya orang penyabar, tapi kalau masalah kehormatan nggak bisa itu ditawar bagi saya. Saya umatnya Rasulullah SAW yang jauh dari karakter mulia beliau. Saya seandainya dihina seperti itu, ganti saya kaplok kepalanya. Seandainya saya berada di posisi Kiai Haji Miftahul Akhyar. Nah, karena Kiai Haji Miftahul Akhyar adalah orang yang sangat-sangat penyabar ya. Ya karena tersugesti itu tadi, awalnya itu tadi. Sugesti cucu Nabi. Yang diulang-ulang secara terus-menerus masif, tak berhenti. Ya, selalu digaungkan oleh semua Habib, baik yang muda sampai yang tua, di sana sini. Yang akhirnya jadinya ya kayak gini ini, jadinya. Sekelas seorang kiai sepuh aja dihinakan, apalagi saya itu. Apalagi seperti panjenengan, aduh, ya bukan meremehkan ya. Apalagi sekelas kita-kita. Inilah akhlak mereka. Orang akan dinilai kualitas keilmuannya,
kualitas tentang amaliyah keagamaannya itu dari situ. Dari hal yang sepele ini. Masalah toto kromo, akhlak, sopan santun, anggah ungguh, andap asor. Akhlaknya apakah karimah atau majmumah, itu aja. Bedanya itu di situ. Simpel aja sebenarnya. Karena Rasulullah SAW diutus adalah untuk menyempurnakan pergaulan manusia agar menjadi pergaulan yang bermutu tinggi, akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya sangat salut kepada beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Miftahul Akhyar. Begitu sabar. Kalau kena saya, ganti saya kaplok di depan publik, di foto, di video nggak masalah. Itu urusan belakangan. Karena apa? Ini adalah harga diri. Kalau yang dipegang itu bukan kepala mustoko, mahkota saya, nggak masalah. Kalau dipegang itu kepala, dicucuk. Yang akhirnya apa? Berubahlah isi kepalanya. Akhirnya ya mendukung Mbak Alawi. Ya mohon maaf, ini bukan karena reka-reka saya. Semoga aja salah. Ya, semoga aja salah. Ya karena setelah digambui, digauli, didekati oleh habaib itu langsung berubah pikirannya beliau. Tidak hanya beliau, sekelas beliau aja bisa dipropagandai seperti ini. Apalagi yang lainnya. Berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Jantung utama ke-NU-an sudah dipegang oleh mereka. Tinggal kultural NU yang harus bangkit meluruskannya. Karena struktural NU masih bertahan dengan teks, ya, tekstual ADART organisasinya. Kalau kita kan bebas. Seperti Kiai Haji Madudin Usman itu ya nggak bebas, karena beliau berada di LBM NU Provinsi Banten. Kalau kita kan bebas. Oleh sebab itu, ini saya sampaikan. Perbandingannya adalah ketika Habib Bahar mau diperiksa oleh dokter forensik waktu berada di ruang pengadilan, menolak untuk dipegang kepalanya. Jangan lihat sendiri videonya. Ini kehormatan. Habib dipegang oleh dokter forensik untuk pembuktian, nggak mau. Nah ini ada kiai sepuh NU yang dipegang kepalanya oleh Habib muda mau. Nah, coba dipikir-pikir, dipikir-pikir, diwolak-walik, walik-wolak, coba mana yang salah itu loh. Pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Oleh sebab itu, saya akan terus menyuarakan untuk mencerdaskan umat dan masyarakat bangsa saya ini. Jangan semakin lama semakin bodoh, karena dibodohkan secara masif. Jangan semakin lama miskin, karena dimiskinkan oleh penjajah yang menguasai ekonomi, simbol-simbol ekonomi kita. Kita ini ibarat lautan itu buihnya. Ya, lautan yang luas, kita ini buihnya saja. Tidak mempunyai prinsip yang kuat. Sehingga mudah untuk dibawa oleh arus ke sana kemari, kemana saja. Tergantung kepentingan. Di Pilpres yang akan datang, jangan mudah dibodohi atau diadu domba oleh siapapun. Oleh loyalis partai atau pendukung capres-capres manapun. Jadilah manusia yang merdeka di bumi kita Indonesia ini. Bukan melawan, enggak, tapi bisa menentukan pilihan mana yang lebih tepat. Panjenengan yang lebih tahu sendiri siapa mereka. Dari sisi ekonomi kita ini dilemahkan, dimiskinkan. Dari segi ekonomi jelas kita kalah karena mayoritas kalah dengan minoritas. Dari segi spiritual keagamaan kita juga dibodohkan, dilemahkan, diadu domba, disugesti lalu dibodohi. Ini yang terjadi. Dan selama ini tidak ada kiai ustadz mubalik khotib yang berani untuk meluruskan semua ini. Oleh sebab itu saya memberanikan diri dalam rangka panggilan hati untuk bangsa dan negara ini.
tanpa ada imbalan apapun. Saya ikhlas lillahi. Ini yang menjadi moto semboyan kami.